Oke, selamat malam. Salam, perkenalkan saya Juno. Pada video kali ini saya akan membuat gambar AutoCAD 2 dimensi latihan 2 dimensi B, bagian B ya. Baik, di sini ada gambarnya, ada 3 gambar. Ini ada gambar yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Kita mulai dari yang pertama dulu ya, paling atas. Oke, kita ke AutoCAD-nya. Saya nyalakan dulu aja. Matikan sudah. AutoCAD. Yang pertama tadi, ya, saya ke bagian sini. Ini ada line ini dari sini ke sini 75, langsung aja. Line, nyalakan ortonya 75. Buat escape. Lalu kita mulai dari radius paling kecil ini, radius 5, circle maksudnya dengan radius 5. 5, putar. Selanjutnya ada radius 15 plus, putar. Ini ada radius ini lagi, bagian sini berapa? 30. Ini putus-putus, tapi sebelum itu kita buat dulu lingkaran dengan garis kontinu, atau ya, 30. Bentar. Kalau yang paling besar ini radius 50. 50. Bentar. Oke, sekarang kita langsung buat bagian pasaknya ini. Ini lubang pasak atau mungkin saja pasak. Bisa saya bilang aja ini pasak ya. Jadi mulai dari sini ya, saya mulai. Karena itu tidak ada ukurannya, 5. Saya kasih 5 lah. 5. Bentar. 5 kejauhan juga ya. Ini saya kasih 2,5 coba. Setengah dari 5 tadi. 5. Set. Dilihat. Line 2,5. Bentar. Skip. Oke, sedikit jauh ya. Saya offset bagian ini. Sebesar berapa ya? 10. Berarti saya coba 5 ya. Bentar. Kejauhan. Malah pas di sisi radiusnya lagi. 2,5 berarti. Bentar, dibagi 2. Setengah. Sini. Lalu ke sini. Lalu saya buat dari sini 2,5. Bentar. Escape. Selanjutnya dari sini ke sini 2,5. Bentar. Escape. Ini kita gunakan extend untuk menyambung garisnya. Bagian ini. Escape. Ke sini. Lalu ke sini. Sisanya saya delete. Delete. Lalu di trim. Bagian ini. Oke, sudah ada pasaknya. Selanjutnya kita bagian yang ini. Lingkaran kecilnya ini dengan menggunakan diameter 8. Kita gunakan center diameter 8, lalu enter. Selanjutnya ini di trim dulu ya, biar langsung bisa dipakai nanti. Tidak banyak yang dihapus. Langsung kita pelarikan. Tengah. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 item. Kita kasih 8 item. Bentar. Kita close array. Selanjutnya tinggal saya trim. Oke, oke, oke.
escape. Oke, sudah. Kita langsung ke bagian yang lingkaran 30-nya itu, radius 30-nya itu. Itu yang lingkaran besarnya radius 8, 8, bentar. Lalu yang lingkaran kecilnya itu diameter 8 deh, bentar. Tidak bisa ya, harus ke sini. Deh, bentar 8. Biasanya gitu. Oke, selanjutnya ini tidak bisa kita trim dulu. Langsung saya polar ray kan. Itu ada 8 juga ya. Sama seperti yang kecil tadi. Close array. Selanjutnya ini di trim. Ini yang bagian bawahnya di trim. Ini lumayan lama yang biasanya. Tapi tidak apa-apa. Kenapa saya menggunakan garis tebal ini? Karena di sini garisnya juga ada tebal nih sambungannya. Jadi kemungkinan itu garis tebal. Yaitu nyambung garisnya. Tuliskan begini, begini, begini. Setelah itu bagian terakhirnya baru kita pakai garis putus-putus. Kita hapus bagian luarnya juga. Ini juga yang dihapusin. Dihapus juga ini nanti. Selanjutnya ini, bagian ini, hampir saja dihapus. Ini juga dihapus ini. Oke, set, set, set. Semuanya lagi terhapus. Kembali ke awal lagi. Maaf sedikit kesalahan di bagian situ tadi. Ke sini, ini, lalu ini, ini, bagian ini, bagian ini, lalu bagian ini, bagian ini juga dihapus nanti. Saya menghapus saja dulu manual ya. Lalu bagian ini, 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 lalu bagian ini, sisanya ini, terus sedikit lagi ini. Ini selalu ada bagian yang susah untuk dihapus. Berarti ini kita dua kan? Oke. Oke, udah semua. Sisa ini, sisa ini, bagian yang ini, dan yang ini. Oke, sudah semua kan ini. Terakhir baru kita tambahkan garis putus-putus tadi. Selanjutnya saya membuat bagian dua ini. Ini menggunakan diameter 8 untuk yang kecilnya dan radius 8 untuk yang besarnya. Saya akan ini 8. Bentar. Selanjutnya radius 8. Bentar. Itu kita pakai line ke sebelah sini. Sambungkan ke situ. Dia harus benar-benar hubung, jadi saya lewatkan saja. Agar nanti betul-betul terhubung ya. Sini, escape. Lalu bagian ini, escape. Selanjutnya tinggal di trim bagian yang tidak perlu. Bisa trim, dan saya trim, escape. Ini tidak ada ya. Oke, ini lagi di polar array kan. Ini 8 juga sepertinya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Jadi saya polar array kan. 8. Close. Oke, gambar pertama sudah jadi. Untuk yang garis putus-putus ini saya pakai terakhiran aja karena ini juga menggunakan garis putus-putus. Jadi saya pakai terakhiran aja nanti. Oke, mulai lagi dari sini.
Untuk yang garis besar ini tidak ada ukurannya. Garis paling kecil ini untuk poros ini, lubang poros dengan pasangannya pasak ini. Jadi saya coba aja 8 10 lalu 30. Tidak ada ukurannya di sini. Kalau 8 ini, berarti ini 10. Mungkin 10. Karena ini juga kecil dari yang ini, besar dari yang ini. Ini lebih besar dari sini. Ini tadi 5. Kemudian ini 10. Dua kali lipatnya. Jadi saya langsung buat aja. Ambil bagian sini 10. Dan selanjutnya kita buat aja dulu radius semua. Ini 30. 30. Bentar. Oke, sepertinya sama ya, ini 10 berarti. Lalu bagian ininya, putus-putus ini 50. Bentar. Selanjutnya yang paling besar 70. 70. Enter. Oke, langsung saya buat pasak dulu. Ini bisa juga saya menggunakan rectangle. Saya buat di sini dulu. 5. Setengah dari ini. Lalu saya offsetkan. Saya kasih offsetnya. Salah. Terus yang saya pegang. Kasih offsetnya. Kalau ini 10. Saya kasih coba. Saya tes 10 juga. Skip. 10. Berarti 5 ya. Ini mixing 5. Selanjutnya sebagai lem. 5. 5. Bentar. Skip. Selanjutnya saya extendkan. Oke. Oh, iya. Kenapa ke bawahnya 5? Maaf, harusnya tadi tambah 5 juga. Bentar. 5. Bentar. Skip. Saya extendkan. Selanjutnya tinggal saya trim. Nah, sama ya. Lalu itu saya buat bagian sininya dari 30 ke 50. Berarti ini radius kecilnya 2, radius besarnya 4. Dari sini ya. 2 enter lalu 4. 4 enter. Selanjutnya saya pakai ini. Line harus pas di samping sini. Lebihkan tidak apa-apa. Agar betul-betul tersambung. Skip. Selanjutnya saya trim. Bagian ini di trim. Skip. Selanjutnya ini di ray kan. Sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Ada 12. 12 item. Oke, skip. Selanjutnya bagian yang kecil ini. Radius 8 dengan kayaknya ini yang tidak ada juga. Ukuran yang besar nih, yang ukuran besar. Jadi kemungkinan itu radius 10. Kalau dilihat dia hampir sama dengan yang ini, yang besar ini. Jadi saya pakai radius 10 yang untuk yang bagian besarnya. Ini pas bagian tengahnya 10. Bentar. Lalu 8. Ya, mirip ya, mirip. Kalau kurang mirip berarti antara
tidak bisa. Kalau saya mau, kalau bagian ini tidak bisa dipeluraikan, tidak bisa saya peluraikan karena dia hilang untuk yang di trim nanti. Ini juga ada 12 ini. Karena yang bawahnya 12, otomatis ini 12 juga. Sudah hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, tinggal saya trim-trimkan lagi part yang lumayan lama. Tapi ya ini. Oke, ini cara satu-satunya lah yang saya tahu. Saya tidak tahu cara yang lainnya. Mungkin ada cara tercepatnya. Tapi untuk sementara saya menggunakan trim manual ini. Nah, ini kesusahannya kalau saya trim. Selanjutnya, ini, dan ini. Lalu ini, dan ini. Bagian ini, dan ini. Lalu bagian ini, dan ini. Dan ini. Lalu ini, skip. Oke, sudah semua bagian sini. Tersisa bagian ini. Itu garis putus-putusnya saya buat dari terakhir aja. Karena saya masih membutuhkan garis continue-nya ini. Garis belayarnya untuk bagian sini. Ini dipisahkan ya garis-garisnya ini. Totalnya 175. Berarti saya buat 25, 75, dan 75. Hanya kepengen sebelah sini. 25 bentar, 75 bentar, 75 bentar. Escape. Selanjutnya saya membuat circle. Radius 25. Lalu radius 50. Bentar. Di bagian ini radius 25 dengan diameter 25. 25. Bentar. Lalu center diameter 25. Bentar. Selanjutnya saya membuat line sini ke sini. Escape. Ini bisa dimirrorkan, ada bisa buat line juga lagi. Escape. Karena di sini tidak ada ukurannya, saya gunakan aja ukuran pacuan dari sini deh. Acuan dari sini, pacuan aja. Oke, saya ngambil dari sini. Escape. Section. Escape. Selanjutnya saya membuat line yang di tengahnya tadi. Ini di tengah pas. Oh ya, dia 25 tadi ya. Saya akan ke sini, lalu ke bawah sini. Dia harusnya pas sih. Melenceng dia. Line pas. Coba ini dihapus dulu ya, saya trim dulu. Saya delete. Trim bagian ini. Escape. Buat line. Seperti ini. Escape. Saya buatkan lagi. Sini.
Escape. Ini saya extend kan agar mau menyatu dia. Nah, nah, lurus dia. Di sini juga sama ke 75 tadi. Kita cari garis 75-nya di mana. Ini dia 75. Escape, escape. Selanjutnya kita gunakan fitur extend lagi. Nah, lurus dia. Kalau menggunakan line manual tadi sedikit ribet. Lalu saya membuat bagian ini tengah sini radius 5. 5. Ini ya bagian ini. Karena di sini perintahnya 28 derajat untuk sudutnya. Saya rotate 28 derajat. Ter. Lalu saya buat lagi. Mungkin bisa di mirror kan. Mungkin. Saya tidak mencoba ya. Belum mencoba. Jadi saya buat aja di sini. Bisa dari segi copy. Radius 5. Lalu saya rotate bagian ini. Karena tadi 28, jadi ini minus 28 kalau ke atas. 28 derajat. Ini min ya. Minus 28. Enter. Oke, selanjutnya trim aja bagian yang tidak perlu. Yang sudah tidak diperlukan. Ini sedikit kencing ya. Oke, ini ini selanjutnya ini 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 harusnya saya delete tadi. Tidak apa-apa sudah terlanjur. Ini bagian ini saya delete. Lalu ini saya delete. Delete. Oke. Kita bisa kalau di sini bisa menggunakan bulatan, bisa juga di offset. Saya paskan di sini aja. Saya coba menggunakan bulatan aja agar lebih dipermudah. Sama aja kalau di offset, yang penting kita tahu ukurannya aja. Bagian-bagian mana saja, dia ukurannya berapa aja. Nah, oke, skip. Sudah semuanya, sisa yang di bagian fillet ini saja. Ini untuk bagian ini garis ya ini. Set, set. Ini di bagian ini garisnya jangan dihapus. Tapi pas di tengah garisnya. Bagaimana cara menghapus ini? Dia harus pas di tengah. Nah, saya hapus saya sudah. Tidak saya sisakan itu. Langsung saya fillet. Bagian sini, ini radius 10. Hanya itu yang dapat ukuran, berarti yang di sini juga berarti mengikuti juga dia. Ukuran yang diberikan. Oke. Nah, kalau untuk bagian sini dia sedikit lebih kecil dari sini kan. Kalau kita lihat tingginya agak lebih rendah. Ini juga lebih tinggi daripada bagian sini. Berarti kemungkinan dia ngambil line-nya dari sini ke sini, lalu dibuat seperti yang saya buat tadi. Kemungkinan seperti itu garis acuannya. Oke, ini udah semua kan? Ya, nggak ada lagi.
Sisa yang perlu saya buat adalah bagian sini, garis putus-putusnya, line type. Kita mencari, saya gunakan dua-duanya aja. Dan oke, saya coba yang ini dulu ya. Saya pakai 0,2 seperti biasa. 0,5 aja ini. Enggak. Oke, yang bagian ini keren kan? Oke, sudah. Bagian radius 30-nya yang di ntar saya trim dulu. Ternyata masih ada yang tersisa. Skip. Inilah susahnya kalau sudah. Oh, saya menggunakan line tab salah. Keren dulu. Oke. Ini bagian trimnya selalu seperti itu. Ada saja bagian yang tidak bisa dihapus atau tidak nyambung. Nah, terus tadi ada satu garis. Skip. Sudah itu. Keren. Oke. Saya langsung buat line ke tengah sini dengan radius 30. Lalu yang ini dua bagian itu yang menggunakan garis putus-putus. Yang pertama yang ini, lalu yang bagian paling besarnya, lingkaran terbesar. Oke, sudah semua. Ya, sudah semua sepertinya. Ya, sesuai dengan yang digambar ya. Bisa dilihat. Selanjutnya tinggal kita dimensionkan. Saya ke dimension, pilih ini. Oh iya, ini lantern ini masih mengikuti. Saya ke karen. Oke. Selanjutnya dimension. Kita dimensionkan dari sini ke sini. Ya, sesuai ya. 75. Belum saya hapus lagi settingan ini. Masih ada ini. Lebih besar. Mengganggu. Skip. Selanjutnya ini kita ini di mulai paling luar nih radius. Lalu bagian itu ini radius 5. Kita pakai yang standar. Coba ini radius 15. Sangat kecil dia. Oke. Saya pakai yang ISO aja sudah kalau gitu. Yang bagian lain dalam juga iya. Radius 5. Lalu bagian radius 15-nya juga saya isokan. Sama saja. Sedikit dijauhi. Skip radius 15. Selanjutnya
radius 30-nya 30, lalu sudah semua radius kan, 150 sudah, 28 sudah, tersisa yang bagian diameter lagi. Diameter sepertinya ini settingan dimension style tidak tersimpan otomatis. Karena pada video sebelumnya sudah saya ganti ini settingannya. Dimension stylenya sudah saya ubah kemarin. Tapi masih juga seperti ini. Nanti dia otomatis mengembalikan lagi mungkin ke setelan awalnya. Saya kurang paham kenapa bisa seperti itu. Dia tidak menyimpan secara otomatis. Oke, sudah semua ini saya dimensionkan yang bagian sini, lalu bagian sini lagi. Di sini saya dimensionkan ini tidak menggunakan lagi radius semua dan beberapa tidak ada diameter. Semuanya radius. Sini 8, ini saya kasih 10. Escape. Radius 10. Lalu ini radius 70. Lalu yang bagian dalam kita cari ruang sini. Radius 50. Yang bagian ini radius 4. Yang bagian ini escape, kita cari yang di sini aja. Radius 50 sudah. Jadi di sini radius 2. Lalu kita ke bagian ini 30. Lalu saya ke sini. Karena tadi tidak ada sebenarnya, ini saya tambahkan lagi 10. Otomatis sudah dia mengikuti. 30. Saya tambahkan aja. Oke, sudah semua ini kan bagian-bagiannya nih. Maaf untuk radiusnya dan dimensinya saya pakai settingan yang terulang kembali. Nah, kemarin sudah saya ganti nih. Pada video sebelumnya sudah. Lalu ini kembali lagi settingannya. Saya tahu kenapa bisa begitu. Lalu ini radius 10. Radius 5. Lalu bagian ini sini, ini sini. Ini untuk radiusnya sudah semua. Selanjutnya kita ke dimension. Mulai dari sini ke sini. Ya, 75. Dari sini ke sini 75 juga. Dari sini ke sini 25. Dari bagian angularnya ini enggak dia bisa langsung. Saya menekan angular kan tadi ya. Oke. 180. Jadi kita gunakan line untuk membantu dia. Tengah sini escape. Saya gunakan circle agar mirip ya seperti yang digambar. Escape. Run lagi. Lalu sini. Escape. Saya trim bagian ini bagian dalam sini
bagian ini sepertinya ini punya di sini, makanya dilakukan ya. Harus ada yang diganti, ubah, ini diubah nanti. Ya, hilang sudah. Saya pakai lain lagi. Putar dari sini ke sini. Kemana? Sejauh sini lah. Skip. Lalu gunakan angular. Select sini. Select ini. Lalu ini. Oke. Sesuai dengan yang diminta ya. Skip. Ini saya ubah sedikit ya. Biar kelihatan dia. Nah, saya ubah seperti ini. Nah, ya sesuai dengan yang digambar ya. 50-50 untuk ukuran dimensionnya. Seperti ada yang salah memang. Kalau ada yang salah, dia kembali ke settingan awal. Kemarin sudah saya ganti ini settingannya. Dia kembali ke settingan awal. Mungkin sekian aja dari video saya kali ini. Terima kasih.